Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara pembuatan PAK 2023 menggunakan aplikasi e-Kinerja. Jadi untuk PAK 2023 dan seterusnya itu guru yang bersangkutan yang membuatnya. Kalau dulu-dulunya itu dinas yang membuatkan, tapi untuk sekarang gurunya sendiri yang membuat PAK-nya sendiri. Tapi dalam pembuatannya ini tidak perlu menghitung dan lain-lain, cukup hanya klik saja. Jadi di sini saya contohkan pembuatan PAK 2023-nya. Pertama itu login dulu ke aplikasi e-Kinerja. Setelah itu ada menu angka kredit. Klik menu angka kredit. Nah, di sini karena sudah sinkron, jadi ada tampilannya, tabelnya seperti ini. Jadi kalau misalkan pertama kali akses, ininya masih kosong dan jabatannya masih kosong. Terus klik sinkron jabatan CSN. Nah, ketika sudah diklik, nanti akan muncul jenjang jabatannya. Kalau sudah muncul, baru klik sinkron AK CSN. Nah, ketika sudah diklik sinkron AK CSN, nantinya akan muncul tabel seperti ini. Kalau belum muncul, silakan hubungi admin masing-masing kecamatan Bapak Ibu untuk memperbaiki data PAK 2022-nya agar bisa disinkronkan. Kalau sudah sinkron seperti ini, selanjutnya adalah pembuatan PAK 2023-nya. Klik tambah di sini. Oh ya, sebelum pembuatan PAK 2023-nya, di sini jangan sampai Bapak Ibu membuat PAK 2022-nya manual. Jadi harus menggunakan sinkron angka CSN. Takutnya nanti pada saat pengisian total angka kreditnya di sini terjadi kesalahan. Jadi apabila terjadi kesalahan untuk memperbaikinya itu lumayan rumit. Jadi diharapkan diklik sinkron angka CSN. Apabila belum muncul, silakan hubungi adminnya masing-masing. Jangan sampai manual. Oke, selanjutnya klik tambah untuk pembuatan PAK 2023. Pilih 2023, SKP pilih, periodenya pilih. Nah, di sini sudah muncul data pribadi dan data atasan. Kalau sudah benar, klik pengajuan angka kredit. Nah, di sini karena golongannya 3C dan jabatannya guru ahli muda, jadi untuk SKP-nya baik, pendapatan angka kreditnya adalah 25. Di sini perlu diperhatikan adalah yang 12/12. Jadi kalau misalkan tidak 12/12, nanti laporkan ke admin kecamatannya masing-masing. Kenapa dilaporkan? Jadi apabila 10/12, di sini contohnya 10/12, nanti pendapatan angka kreditnya di sini tidak sampai 25, kemungkinan 23 atau 22. Nah, jadi kalau misalkan kurang itu laporkan. Jadi lumayan untuk angka kreditnya. Nah, selanjutnya ketika sudah pas aja di sini ada informasi mengenai kenaikan pangkat. Nah, di sini kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat itu adalah 100. Sedangkan angka kredit yang diperoleh itu adalah 117. Jadi bisa disimpulkan bisa untuk naik pangkat. Terus di sini adalah informasi yang kedua, kebutuhan angka kredit untuk kenaikan jabatan. Di sini 200, tapi masih angka kreditnya hanya 117. Jadi tidak bisa kenaikan jabatan. Jadi maksudnya kenaikan jabatan ini adalah guru ahli muda ke guru ahli madya. Nah, itu kenaikan jabatan. Jadi karena belum bisa disimpulkan tidak bisa naik jenjang jabatan. Jadi hanya bisa naik pangkat aja. Naik pangkat jadi 3C ke 3D. Selanjutnya untuk tempat lokasi, ketik saja Tabalong. Terus tanggal SK-nya ini penanggalan pada saat SKP. Misalkan tanggal 3, pilih tanggal 3, misalkan tanggal 2, pilih tanggal 2. Terserah aja, tidak baku untuk penanggalannya. Terus di sini ada informasi kenaikan jabatan dan pangkat. Nah, tadi kan sudah kita dapatkan informasi bahwa bisa naik pangkat. Jadi kita centang kenaikan pangkat. Untuk jabatannya karena masih belum jangan dicentang. Tapi kalau sudah memenuhi silahkan centang kenaikan jabatan. Di sini karena belum memenuhi jangan dicentang dulu. Kalau sudah klik OK. Nah, nanti akan muncul PAK 2023
dari periode Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Nah, untuk di sini ada angka kreditnya. Tadi kan guru ahli muda 25, sebelumnya 92, jadi ditambahkan maka angka kredit barunya adalah 117,759. Selanjutnya di sini masih statusnya draft. Jadi selanjutnya adalah tahap pengajuan. Sebelum pengajuan, klik dulu buat preview pack-nya. Diklik, kalau misalkan ada error, klik OK, terus klik lagi buat preview pack sampai muncul unduh preview pack. Kalau sudah muncul, baru klik ajukan pack-nya. Klik OK. Nah, di sini statusnya pengajuan. Setelah ini, untuk pengajuan, yang menyetujuinya adalah atasan. Kalau guru berarti kepala sekolah. Kalau kepala sekolah berarti kepala bidang atasannya yang menyetujui. Untuk kepala bidang mungkin nanti penyetujuannya hubungi admin masing-masing biar dinas nanti yang menyetujuinya. Jadi di sini saya contohkan pakai akun kepala sekolah. Setelah dibuka akun kepala sekolah, di sini ada menu persetujuan pak. Nah, di sini sudah ada pengajuan nih. Jadi klik detail, geser ke bawah. Di sini ada setujui pak. Klik dulu setujui paknya. Oke. Nah, sudah persetujuan. Jadi, selanjutnya masih ada lagi tahap selanjutnya, yaitu memilih metode tanda tangan penetapan angka kredit. Kalau ini belum dipilih, nanti nomor paknya belum muncul. Jadi harus dipilih metode tanda tangannya. Untuk metodenya di sini pilih tanda tangan basah, jangan elektronik. Semuanya tanda tangan basah. Ketika sudah, klik buat draft pack. Kalau misalkan error, klik lagi sampai berhasil dan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, selanjutnya adalah akun guru yang mengajukan packnya lagi untuk mendownload pack yang bersangkutan. Jadi kembali lagi ke akun guru. Nah, di sini masih pengajuan, kita refresh aja. Nah, sudah persetujuan dengan statusnya file tanda tangan basah belum diunggah. Jadi kita download dulu, unduh draft pack di sini. Nah, di sini sudah ada nomornya otomatis, jadi seluruh Indonesia memakai nomor seperti ini. Nah, di sini ada 3 halaman dan ada perhitungannya masing-masing. Untuk perhitungan ini abaikan saja karena sudah otomatis dari sistem. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah menambahkan kop suratnya. Untuk guru, kop suratnya itu adalah kop sekolah. Untuk kepala sekolah, kop suratnya adalah kop dinas pendidikan. Jadi di sini kita download dulu. Nah, terus kita buka. Di sini untuk menambahkannya saya memakai Foxit PDF Editor. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya cara lain silahkan, atau masih bingung bisa tanyakan ke operator sekolah masing-masing atau tanyakan ke teman yang bisa bagaimana cara menambahkan kop surat. Nah, di sini kita tambahkan, ini contohnya. Cara penambahnya tinggal paste aja lagi kop suratnya yang berbentuk gambar. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, jadi ini hanya sebagai contoh aja ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kop suratnya blur seperti ini. Ini cuma contoh saja. Jadi tambahkan halaman pertama, terus halaman kedua, terus halaman terakhir. Nah, kalau sudah ditambahkan, baru selanjutnya di print. Di print dan minta tanda tangan oleh atasan. Jangan lupa di stempel. Stempelnya ini menggunakan stempel yang baru. Setelah ditandatangani dan distempel, silakan scan kembali pak 2023-nya ini untuk diupload ke aplikasi e-kinerjanya kembali. Nah, di sini anggap saja sudah ditandatangani oleh atasannya. Jadi kembali lagi ke akun guru yang mengajukan paknya. Nah, di sini klik aja aksi di pak 2023-nya, terus pilih unggah pak TDD basah. Pilih filenya, klik OK. Nah, nanti statusnya hijau sudah, file TDD basah terunggah. Nah, langkah selanjutnya adalah
sinkron lagi angka kredit CASN untuk mengirim PAK 2023-nya ke aplikasi CASN agar pengusulan pangkatnya bisa diproses. Jadi klik lagi sinkron. Kalau error, klik terus sampai nanti muncul notifikasi seperti ini nih. Statusnya berhasil sinkronisasi CASN 26 Maret. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, maka pembuatan PAK 2023-nya sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.